Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kembali kita akan meneruskan dan membacakan apa yang telah disampaikan oleh para ulama, masih berkaitan dengan masalah al-firqatun najiyah wa ta'ifatu al-mansurah, yaitu orang-orang yang mereka di dalam perjalanannya mereka adalah orang-orang yang selamat, dan mereka adalah orang-orang sekelompok yang senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka di dalam syiarnya beragama, mereka adalah orang-orang yang senantiasa berpegang teguh terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengikuti apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Adalah orang-orang yang senantiasa memperjuangkan di dalam perjalanan agama untuk mendapatkan sifat rasyid dan mahdi, untuk senantiasa terjauh dari sifat dolal dan al-ghaib. Dan itu semua mereka at-ta'ifatu al-mansurah dan al-firqatun najiyah adalah orang-orang yang senantiasa kuat di dalam menuntut ilmu dan kuat di dalam mengamalkan ilmu. Dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa hati-hati dari perkara-perkara yang baru. Yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Di kesempatan yang lalu, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita telah membahas berkaitan dengan masalah bid'ah ini. Apa definisi dari bid'ah? Yang disebutkan bahwasanya bid'ah itu adalah merupakan thariqatul mukhtara'ah, yaitu sebuah jalan yang dibuat-buat fid dini tudahi syariah wa yuqsadu biha at-taqarrubu ila Allah wa lam yakum ala sihhatiha dalilun syar'i aslan aw wasfan. Ini disebut dengan apa? Disebut dengan al-bid'ah. Definisi yang harus senantiasa kita pegang untuk kita mengetahui mana yang namanya sesuatu yang bid'ah tersebut. Supaya apa? Kita nggak serampangan. Supaya kita nggak asal main tuduh ini adalah merupakan perkara bid'ah, atau main vonis bahwasanya mereka adalah apa? Pelaku bid'ah. Akan tetapi kita berusaha berpegang dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjalankan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin kita sampai perkataan Abdullah bin Umar. Ketika Abdullah bin Umar mengatakan kullu bid'atin dolalah wa in ra'ahan nasu hasanatan. Semua bid'ah itu adalah sesat. Meskipun apa? Manusia itu melihatnya itu baik. Karena tidak ada ikhwan, orang melakukan kebid'ahan itu dia anggap itu adalah merupakan sesuatu yang buruk. Makanya apa? Iblis itu, syaitan itu lebih senang terhadap yang namanya apa? Bid'ah daripada maksiat. Karena kalau orang itu berbuat maksiat, orang itu mudah untuk tobat. Orang itu mudah untuk bertobat kepada Allah. Orang semuanya
melakukan pencurian, atau seseorang melakukan zina, atau orang dia ghibah, atau ada orang yang dia menyakiti orang lain. Gampang untuk apa? Gampang untuk bertobat. Kenapa? Semua orang tahu kalau itu adalah merupakan sesuatu yang buruk. Tetapi kalau seseorang melakukan sebuah kebid'ahan yang dia anggap itu adalah merupakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sedikit orang itu kita dapatkan apa? Ana taubat dari kebid'ahan. Taubat dari apa? Dari sesuatu yang bid'ah. Itu sangat sedikit. Kenapa? Karena manusia itu selalu melihat kebid'ahan itu adalah sesuatu yang hasanah, adalah sesuatu yang baik. Makanya hampir putus asa orang itu taubat dari yang namanya bid'ah, kecuali mereka orang-orang yang betul-betul dikasih hidayah, betul-betul dikasih petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, baru berhenti dari yang namanya bid'ah. Tapi kalau yang namanya maksiat, banyak orang itu bertaubat dari yang namanya kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kata beliau, fal bid'atu baridul kufri. Bid'ah itu adalah merupakan apa? Muqaddimah kekufuran. Kenapa? Li'annal mubtadi'a nasaba nafsahu musyarri'an lillahi niddan. Karena orang yang berbuat bid'ah itu, orang yang mengadakan perkara-perkara yang baru itu telah menancapkan pada dirinya sendiri bahwasanya dia juga musyarri', bahwasanya dia adalah orang yang bisa memberikan syariat bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dibuat tandingan dalam apa? Dalam memberikan syariat. Allah memberikan syariat, pelaku bid'ah atau orang yang mencetuskan bid'ah itu apa? Juga memberikan syariat. Maka disebut dengan baridul kufri. Wa dhanna annahu ala millatin ahda min millati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mengira bahwasanya mereka apa? Mereka lebih mendapatkan petunjuk atau mereka lebih mendapatkan apa? Hidayah dibandingkan apa? Dengan agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bahayanya bid'ah. Bahayanya orang-orang yang melakukan bid'ah. Bahayanya orang-orang yang mereka melakukan perkara-perkara yang baru, mereka menganggap apa? Aku itu jauh lebih mendapatkan hidayah dari engkau. Gitu. Ketika mereka melakukan sebuah amalan-amalan yang dimana amalan-amalan tersebut adalah merupakan sebuah kebid'ahan atau i'tiqad, keyakinan yang keyakinan itu adalah merupakan keyakinan yang bid'ah, mereka merasa bahwasanya apa? Mereka benar, kita apa? Kita salah. Dan seperti itu. Mereka meyakini bahwasanya mereka di atas petunjuk, sedangkan mereka yang selainnya alat dolal. Di atas apa? Di atas kesesatan. Ini yang bahaya. Makanya dikatakan qala ahadu ulama'il muslimin al-awail huwa al-Hasan ibni Ali al-Barbahari min ashabi imami ahli sunnah Ahmad ibni Hanbal. Dikatakan oleh salah seorang ulama muslim yang awal, yaitu Imam Hasan ibni Ali al-Barbahari, yang dikenal dengan Imam al-Barbahari, termasuk diantara temannya Imam Ahmad, Imam ahli sunnah. Apa kata beliau? Wahdar sigharul muhdatsat, hati-hati dari yang namanya kecilnya perkara-perkara yang baru ini. Fa inna sigharul bid'ah ta'udu hatta tasira kabiran. Karena yang kecil bid'ah, yang kecil ini akan balik sampai hingga akhirnya menjadi bid'ah yang besar. Sampai apa? Menjadi bid'ah yang besar. Wa kadzalika al-bid'atu fi hadhil ummah. Begitu pula bid'ah yang terjadi pada umat ini. Karena awaluha shaghirun. Dahulu awalnya itu kecil. Yusbihul haq, menyerupai kebenaran. Faghtarra bidzalika man dakhala fiha, sehingga orang yang masuk ke dalamnya itu justru malah tertipu. Tsumma lam yastati al-makhraja minha, hingga akhirnya enggak mampu untuk cari jalan keluar darinya. Hati-hati dari yang namanya bid'ah ini, Pak. Hati-hati dari yang namanya kebid'ahan. Karena bid'ah itu selalu mulai dari yang kecil. Nanti dari yang kecil akan muncul bid'ah yang lain. Dari bid'ah itu akan menjadi sesuatu yang besar. Sehingga akhirnya ketika seseorang itu sudah masuk ke dalam kebid'ahan tersebut, dia nggak ketemu jalan keluar. Fa'adumat wasorad dinan yudanubi, hingga akhirnya menjadi sebuah agama yang dia beragama dengan kebid'ahan tersebut. Fakhalafa siratal mustaqim, sehingga akhirnya apa? Dia menyelisihi jalan yang lurus. Fakharaja minal Islam, dan hingga akhirnya keluar dari Islam. Maka kata beliau, fandur rahimakallah. Coba kita lihat, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kalian semua.
Kulla man sami'ta kalamahu min ahli zamanika fala ta'jilanna wala tudkhilanna fi syai'in minhu hatta tas'al wa tandur. Ketika engkau mendengar setiap orang yang engkau dengar perkataannya dari perkataan orang-orang di zamanmu, maka apa? Maka jangan buru-buru. Jangan engkau masukkan di dalam sesuatu tersebut sampai engkau bertanya, hal takallama fihi ahadun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah sahabat Nabi itu sudah ngomong tentang hal ini? Gitu. Apakah sahabat Nabi itu pernah berbicara tentang hal ini? Au ahadun min ulama, atau salah seorang dari ulama pernah berbicara tentang seperti ini? Faida asabta, kalau engkau benar, fihi atoran, apabila engkau mendapatkan di dalamnya ada sebuah asar anhum dari mereka, fatamassak bihi wala tujawizhu li syai', maka berpegang teguhlah engkau dengannya dan jangan apa? Jangan melampaui batas. Wala taqtar alaihi syai'an, dan jangan pernah tertipu atasnya sesuatu apapun. Fatus kitu finnar, sehingga engkau akan terjatuh di dalam yang namanya api neraka. Hati-hati, Pak. Kalau kita menemukan sebuah perkataan, sebuah qaul, maka kita timbang dengan perkataan apa? Perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita timbang dengan apa yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada, kita terima. Kalau tidak ada, maka hati-hati. Dan inilah kebidahan muncul dari sesuatu yang kecil. Disebutkan oleh Syekh Salim bin Al-Hilali ketika mentaklik apa yang didapatkan oleh oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu itu ketemu sama orang yang tadi zikir jamaah, ya kan? Ketika mereka zikir berjamaah tadi, kemudian ditegur oleh Abdullah bin Mas'ud bahwasanya apa? Bejana-bejana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu belum pecah dan masih ada, dan masa meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam belum lama. Kemudian diingatkan untuk tamasuk bis sunnah, justru malah mereka membela diri mereka dengan mengatakan bahwasanya apa? Tidaklah kita inginkan kecuali apa? Manuridu illal khair. Tidaklah kita inginkan kecuali kebaikan. Kemudian sampai muncul sebuah perkataan, kam muridin lil khairin lan yanalahu. Betapa banyak orang ingin kebaikan, tapi dia tidak mendapatkan kebaikan tersebut. Apa yang dikatakan? Orang-orang yang melakukan zikir-zikir ini, mereka adalah orang-orang yang masuk ke dalam kelompok Khawarij untuk memerangi siapa? Ali bin Abi Thalib. Mereka adalah orang-orang yang ikut berperang di Nahrawan, masuk dalam kelompok Khawarij karena apa? Untuk memerangi Ali bin Abi Thalib. Itu mereka. Dari bid'ah yang kecil. Dari bid'ah cuma apa? Zikir jama'i. Dari perkara-perkara yang dimana itu adalah merupakan perkara yang kecil. Manuridu illal khair. Cuma ayo subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah. Dikasih nasihat, gak bisa mengatakan Rabbana dzalamna anfusana. Sampai hingga akhirnya para ulama, saya saling beliau mengatakan, kalau seandainya kita pun dalam kebenaran, ketika ada orang memberikan nasihat kepada kita, jangan pernah kita bantah. Tapi apa? Jazakallah khair. Supaya apa? Supaya itu tidak ada kesombongan di dalam diri kita, meskipun itu hak ada pada diri kita. Kenapa? Kata beliau, yang kita takutkan ketika ada orang memberikan nasihat kepada kita dan kita tahu meskipun itu kebenaran kepada kita, kemudian kita bantah, kita takutkan di situ Allah Subhanahu wa taala akan menguji kita. Allah akan apa? Akan menguji kita. Apalagi kalau seandainya seseorang itu dalam salah, dalam benar saja ada orang menasehati, kita nggak boleh untuk membantah. Jazakallah khair, udah selesai. Barakallahu fiik. Apalagi dalam keadaan kita salah kemudian dinasehati dan kemudian kita nggak terima. Itu akan membawa kita untuk terjatuh di dalam kesalahan yang sangat besar lagi, lebih besar dari kesalahan yang pertama. Berdalil dari mana? Berdalil dari apa yang terjadi di zamannya Abdullah bin Mas'ud ini. Ketika mereka dinasihati oleh Abdullah bin Mas'ud untuk kembali kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari perkara yang kecil, kemudian dia tidak mau nerima, justru malah membela dirinya, maka apa? Allah Subhanahu Wa Taala jatuhkan mereka ke dalam fitnah yang lebih besar, ke dalam kebid'ahan yang lebih besar, yaitu apa? Fitnatul Khawarij. Keluar dari yang namanya pemerintahan.
Justru malah apa? Memerangi Ali bin Abi Thalib. Ini bahaya, ikhwan. Makanya agama ini laisa untuk apa? Ulil jidal. Agama ini bukan untuk bantah-bantahan. Agama ini bukan hanya untuk apa? Ente salah, ana benar, atau ana salah ini benar, bukan. Tetapi din ini untuk apa? Untuk al-amal. Agama ini untuk supaya kita bisa mengamalkannya. Nah, dan ini yang beliau Imam Al-Barbahari ketika beliau menyebutkan hati-hati dari sigorul muhdasat, perkara yang sangat kecil saja itu hati-hati. Gitu. Kita terkadang menyepelekan, santai. Gitu. Oh, cuma kayak gini tuh, hati-hati. Karena apa? Dari sigorul muhdasat ini akan menjadi apa? Menjadi kibar. Dan begitu banyak saya sudah mendapatkan teman-teman yang dahulunya mereka betul-betul tamasuk dengan Al-Quran, mereka menyepelekan dengan bid'ah-bid'ah yang kecil. Gak apa-apa saya belajar di tempat tersebut. Ya. Saya tahu itu adalah sesuatu yang bid'ah. Hingga akhirnya apa? Melok sama seperti mereka. Gitu. Sehingga akhirnya apa? Yang dahulunya mereka begitu luar biasa membela manhaj sunnah, hingga akhirnya justru malah balik nyerang yang sunnah. Kenapa? Karena tadi ihdar sigharul muhdatsat. Hati-hati, jangan main-main. Falamma zagu azaghallahu qulubahum. Hidayah ini enggak bisa dibuat mainan, ikhwan. Hidayah ini enggak bisa dibuat coba-coba. Coba-cobalah, enggak bisa. Hati-hati. Karena ketika kita itu sudah zagu, sudah mulai condong, Allah Subhanahu wa taala azaghallahu qulubahum. Allah palingkan sekalian. Gitu. Ini yang paling bahaya. Hidayah itu perkara yang sangat mahal. Berapa mahalnya hidayah? Mau kita ganti dengan apa? Kita bisa beribadah sesuai dengan sunnah. Kita bisa berlezat di dalam beribadah kepada Allah. Kita bisa kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan main-main dengan yang namanya sunnah dan bid'ah ini. Hidayah adalah merupakan perkara yang harus kita pegang teguh. Addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Makanya Rasulullah sampai mengatakan apa? Tamassaku biha, pegang, jangan sampai lepas. Gigit dengan gigi geraham kalian. Jangan main-main. Hati-hati, ihdar. Karena sunnah kauniyah itu ada. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walan tajida li sunnatillahi ta'wila walan tajida li sunnatillahi tabdila. Berapa banyak orang yang dahulu dikatakan singa ahli sunnah, jadi apa? Jadi meongnya ahli sunnah. Gitu. Sudah banyak. Gitu. Yang dahulunya mereka berdiri tegak di atas sunnah karena main-main dengan sunnah, main-main dengan manhaj, main-main dengan din, Allah Subhanahu wa taala balik hatinya. Justru malah apa? Membela kebid'ahan. Justru malah paling depan untuk apa? Untuk menjalankan sesuatu yang bukan termasuk di antara Ahlussunnah wal Jamaah. Sejak zaman tahun 2000 kalau kita pahami bagaimana dahulu sampai hingga akhirnya sekarang itu apa? Sunnah kauniyah itu akan terus terus berjalan. Tapi apa? Cuma suaranya, bentuknya saja yang berbeda-beda. Tapi apa? Hakikatnya sama. Maka apa? Ihdar. Pahami. Lihat, perhatikan. Suaranya berbeda. Secara gambaran, bentuknya itu berbeda. Tapi apa? Hakikatnya sama. Yaitu apa? Hakikatnya orang bergampang-gampangan, bermudah-mudahan dengan perkara-perkara yang baru, hingga akhirnya apa? Dia terjatuh kepada yang namanya bid'ah yang lebih besar. Maka ini ikhwan, betul-betul kita itu apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, tamassaku biha, addu 'alaiha bin nawajid. Pegang, jangan sampai lepas. Ini hidayah. Orang dulu mencari hidayah, para sahabat dulu mencari hidayah ini dengan apa? Dengan tangisan air mata. Orang mencari hidayah dengan darah. Orang mencari hidayah dengan keringat, harus perang, harus apa dan lain sebagainya. Oh, kita subhanallah dapat hidayah, dikasih hidayah sama Allah Subhanahu wa taala, bisa ngaji, bisa kenal sunnah, bisa mempelajari ayat, bisa mempelajari hadis. Ini ketika kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan, maka apa? La tudayyi'ha. Jangan pernah sia-siakan. Jangan pernah apa? Jangan pernah ditinggalkan. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigit dengan gigi geraham kita. Kemudian min qauli sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Kullu bid'atin dalalatun wa kullu dalalatin finnar. Yatabayyanu annal amra al-muhdatsat fid din yajibu an ya'rifa bi ala haddi qauli syair al-hakim. Semakin jelas bahwasanya apa? Perkara yang muhdath.
perkara yang diada-adakan di dalam agama, maka wajib untuk senantiasa mengetahui dengannya, sebagaimana yang dikatakan oleh seorang yang syair mengatakan apa? Araftu syarra la li syarri, lakin li tawaqqihi wa man la ya'riful khaira minasyarri yaqa'u fihi. Kita itu harus tahu, ikhwan, mana yang muhdath. Mana perkara-perkara yang bid'ah itu kita harus tahu. Kenapa? Sebagaimana yang dikatakan araftu syarra la li syarri. Aku itu mengetahui keburukan bukan untuk aku mendatangi keburukan tersebut. Kita tahu kebid'ahan, kita tahu yang menyelisihi sunnah, bukan untuk mendatangi itu. Tapi apa? Lakin litawakkihi, tapi itu sebagai supaya kita itu enggak jatuh. Supaya itu menjadi apa? Penghalang supaya kita enggak masuk ke dalamnya. Wa man la ya'rifu syarra, wa man lam ya'rif al-khaira minasyarri, karena orang yang enggak tahu kebaikan dari yang namanya keburukan, ya kaufi, orang enggak tahu kalau itu kebid'ahan. Gampang terjatuh apa enggak? Ya sangat gampang terjatuh, dia enggak tahu. Bahkan kebid'ahan malah justru dianggap apa? Sunnah. Karena dia nggak tahu mana yang sunnah, dia nggak tahu mana yang bid'ah. Dia nggak tahu mana yang sunnah, nggak tahu mana yang mukhalif ahli sunnah. Makanya kita harus betul-betul paham. Mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Mana yang sunnah, mana yang yukhalifus sunnah. Supaya apa? Supaya kita nggak terjatuh di dalam yang namanya apa? Sesuatu yang yukhalifus sunnah ini. Supaya kita bisa hati-hati. Dan ini yang harus apa? Yang harus betul-betul kita ketahui, kata beliau, yajibu an ya'rifa bihi. Orang itu harus tahu dengannya. Tahu dengan apa? Tahu dengan keburukan tersebut, kebid'ahan tersebut, sesuatu yang mudah tersebut. Kata beliau, wa minal mu'sifi haqqan ay yakhfa hadzal amru an aktaril jama'atil islamiyatil mu'asirati. Termasuk di antara yang menyedihkan, sangat menyedihkan. Betul-betul sangat menyedihkan, haqqan, yaitu apa? Perkara yang ini tersembunyi dari kebanyakan apa? Jamaah al-islamiyah al-mu'asirah. Ini apa? Sangat banyak tersembunyi. Wa hadza asasuhu qillatul ilmi. Itu semua sebabnya karena apa? Pondasinya karena kurangnya ilmu. Bi asbabil ibtida'. Kurangnya ilmu tentang masalah kebid'ahan. Ya kan? Wa hiya katsiratun qad yaqa'u fihal alim. Wal jahlu bisu'il khatimati alladhi tantadirul mubtadi. Karena saking banyaknya bid'ah, akhirnya apa? Orang itu nggak tahu. Dan orang-orang bodoh, saking banyaknya, akhirnya apa? Nggak tahu kalau itu adalah merupakan sesuatu yang bid'ah. Dan itu semua apa? Menjadikan orang-orang ahlul bid'ah itu di akhir hayatnya menjadi apa? Su'ul khatimah. Jelek nanti di akhir hayatnya. Maka ini, kawan, hati-hati. Kita harus punya ilmu terhadap hal ini. Dan itu yang menjadikan apa? Yang menjadikan seseorang itu apa? Menjadikan seseorang itu terjatuh di dalam yang namanya kebid'ahan, tidak paham terhadap yang namanya bid'ah, karena disebabkan karena apa? Qillatul ilmi, sedikitnya ilmu. Maka sebagian yang lain justru malah mengatakan apa? Sedikit ya. Sebagian yang lain justru malah apa? Justru malah mengatakan apa? Mengatakan bahwasanya sudah nggak usah ngomong yang hal-hal yang seperti itu, nggak usah ngomong tentang hal-hal yang demikian. Supaya apa? Supaya tidak memecah belah apa? Supaya tidak memecah belah umat dan lain sebagainya. Harus kita sampaikan. Hak harus kita sampaikan. Alaikum bisunnati harus disampaikan. Iyyakum wa muhdatsatil umur itu harus disampaikan. Jangan justru malah sembunyikan. Sekarang seseorang kalau dulu saya masih ingat ketika di tahun 2016-an atau 2015, 2016 ketika para asatidzah sudah mulai hilang ngajari manhaj. Gitu. Sudah mulai hilang ngajari manhaj. Itu saya dengar syubhat yang muncul. Gitu. Syubhat yang muncul salah satunya itu apa? Ngapain sih kok harus ngajar manhaj? Seakan-akan manhaj itu hanya sekedar sunnah sama bid'ah, sunnah sama bid'ah. Ini belajar fikih juga manhaj. Gitu. Ya kita tahu bahwasanya fikih juga manhaj. Wong itu cara untuk beragama, cara untuk sholat itu manhaj. Iya, itu manhaj. Manhaj di dalam apa? Di dalam beribadah. Tapi manhaj di dalam beragama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ajarkan. Gimana kita untuk memegang dalam beragama, itu sudah diajarkan oleh Rasulullah. Salah satunya apa? Hadis ini.
Makanya kalau berbicara tentang manhaj, ya jangan cuma berbicara tentang sunnah bid'ah, sunnah bid'ah, sunnah bid'ah. Tapi apa? Berbicara manhaj. Oh, semuanya belajar fikih juga belajar manhaj. Oh, cara beragama kok, cara beribadah. Itu pengkaburan, mulai penggeseran. Dan itu di tahun 2015, 2016 itu sudah mulai saya mendengar hal-hal tersebut. Untuk apa? Untuk menjauhkan seseorang itu belajar yang namanya manhaj supaya kuat. Makanya apa? Pergeseran begitu banyak, Pak. Kalau kita mau melihat perkembangan dakwah dari tahun 2015, 2016 itu pergeseran dakwah itu begitu luar biasa. Dari dulu saya kenal ngaji sunnah tahun 2001, bagaimana manhaj begitu diajarkan, bagaimana kita kuat memegang sunnah, bagaimana kita hati-hati dari yang namanya menyelisihi sunnah. Kemudian mulai ada pergeseran tahun 2008, 2009, mulai tambah pergeseran di tahun 2015, tahun 2016, itu pergeseran begitu luar biasa. Geser dakwah itu. Ya. Itu sudah mulai apa? Mulai ada pergeseran, banyak. Ya. Maka inilah yang harus betul-betul kita perhatikan. Jangan sampai itu qillatul ilm. Makanya kalau orang dahulu ngaji, Pak, meskipun orang dahulu mungkin ngaji, ya mereka ada syiddah, ada keras di dalamnya. Gitu loh. Mereka sangat samar kan seperti itu. Tapi apa? Mereka berusaha untuk memegang Islam, memegang manhaj itu ya kuat. Ya. Nah sekarang subhanallah, yang ngaji banyak, gitu kan? Tapi apa? Antara hak sama batil itu menjadi sama. Antara hak sama yang batil itu menjadi apa? Menjadi sama. Kalau dahulu hak, batil, gitu kan? Bahkan dulu apa? Hak aja dianggap batil. Saking sangarnya kan seperti itu. Kadang dulu saya ketemu sama saling jenggotan aja salam aja enggak. Ya. Dulu saya masih ingat Pak, di Jogja itu. Kalau ada kajian di Masjid Bantul, Masjid Jami Bantul itu kan saudara-saudara kita yang dari Degolan dan lain sebagainya. Kalau kita ke sana itu, ya, kalau saya pakai celana seperti ini, ya kan? Ini celana ini, wes gak salah fitblas. Ini kelebihan, manhajnya kelebihan ini. Gitu. Jadi pakai celana ini ngomong, sing kantongnya kayak lo. Yang di sini kantong kanan kiri. Baru sing kompor-kompor, wah ini baru salafi. Lah jahit bantolon kayak gini. Hah? Iya di salafi. Itu apa? Itu dahulu betul-betul apa? Sampai perhatian terhadap yang namanya pakaian. Pakaian itu sampai dianggap apa? Itu adalah merupakan bagian dari apa? Beragama. Sampai pakaian dianggap apa? Manhaj. Ini kelebihan juga dalam masalah manhaj gitu. Tapi juga apa? Juga akhirnya ketika pergeseran, manhaj juga semakin hilang. Nah kita ini harus berusaha untuk tengah-tengah. Mana yang dikatakan manhaj itu harus paham, mana yang itu kita ada toleransi juga harus paham. Nah itu yang harus kita betul-betul apa? Pahami supaya apa? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kita itu berusaha untuk tengah-tengah. Mana yang manhaj ya kita harus pegang teguh supaya cara kita beragama benar. Mana yang di situ ada toleransi, yang boleh seseorang itu khilaf, itu juga harus kita pahami supaya apa? Supaya Islam itu betul-betul apa? Betul-betul ada apa? Ada rahmat gitu. Ada udzur kepada yang lainnya. Ya. Maka qillatul ilm ini sebenarnya apa? Sebab yang paling besar. Sedikitnya ilmu, sedikitnya orang belajar. Kalau disuruh belajar, Allahu Akbar. Wangene setengah hidup gitu. Sekarang orang mau belajar manhaj seperti ini. Ya. Apa ya bahasanya mereka bosan Ustaz, mending aku kajiannya sing I love you ya. Daripada aku bahas manhaj, bahas kayak gini, yang dikatakan Imam Barbahari, dikatakan sama perkataan para ulama dahulu, mending yang judulnya yang Hello Kitty ya. Maka kata beliau, al-bid'atu asyaddu minal maksiyah. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, al-bid'atu asyaddu minal maksiyah. Wal bid'atu ahabbu ila syaitan minal maksiyah. Bid'ah itu lebih berat daripada maksiat dan bid'ah lebih dicintai oleh syaitan daripada maksiat. Kenapa? Li'annal ma'asiyatu, karena orang bermaksiat itu tobat. Amal muqtadi. Adapun orang yang melakukan kebid'ahan, faqalilan ma yatub, sedikit dari mereka itu yang apa? Yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'annahu yadunnu annahu 'alal haq, karena dia ngira kalau dirinya di atas kebenaran. Bi khilafil ma'asi, berbeda dengan orang-orang yang bermaksiat.
Fa innahu ya'lamu annahu asin, karena dia tahu kalau dirinya itu berbuat maksiat. Amal mubtadi, adapun orang-orang yang melakukan kebid'ahan, fa innahu yara annahu muti'un wa annahu ala ta'atin. Dia mengira kalau dirinya itu di atas ketaatan, dia mengira kalau dirinya itu sedang berbuat apa? Berbuat kebaikan. Falidzalika sharal bid'atu wal iyadu billah syarran minal maksiyah. Oleh karenanya al bid'ah itu menjadi lebih buruk daripada yang namanya maksiat. Shara al bid'atu syarran minal maksiyah. Ini bid'ah lebih buruk daripada yang namanya maksiat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, masih berkaitan dengan masalah bid'ah ini. Apa kata beliau? Wa kana fasaduhu a'dhama min fasadil istila'il adwi min ahlil harbi. Kerusakan bid'ah ini, Pak, kata Syekhul Islam itu apa? Itu lebih besar daripada rusaknya musuh ketika menyerang. Ya. Kenapa? Fa inna haula'i idastawallau lam yufsidul quluba wa ma fiha minad din. Karena kalau musuh yang menyerang itu, Pak, kalau diserang palingan dibantai apa, Pak, kita? Badan kita, harta kita, itu yang dibantai. Karena sesungguhnya mereka kalau istawallau, kalau mereka itu sudah menguasai, lam yufsidul qulub, mereka itu enggak merusak hati. Wa ma fiha, dan tidak merusak apa yang di dalam hati minad din, dari agama. Amma ulaikal mubtadi'ah, berbeda dengan mereka ahlul bid'ah itu, Pak. Fahum yufsidunal qulub ibtidaan, mereka itu dari awal sudah merusak hati, sudah dikasih syubhat. Ya. Makanya luar biasa di zaman-zaman dahulu itu ahlul bidah, mereka masuk ke dalam pemerintah, ya. Zamannya Imam Ahmad masuk Mu'tazilah dalam pemerintah, ya. Akhirnya apa? Dipaksa seluruh ulama itu untuk jadi Mu'tazilah. Untuk melakukan apa? Kebid'ahan, mengatakan bahwasanya Al-Qur'an makhluk. Al-Qur'an adalah makhluk. Sampai ada yang namanya apa? Khalqul Quran, makhluk apa? Khalqul Quran. Belum lagi di zamannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, bagaimana begitu luar biasa kebid'ahan yang terjadi di zaman tersebut. Orang-orang yang mereka mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mereka mentaktil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Belum lagi di zaman-zaman yang lain, ya. Zaman ulama-ulama ketika mereka harus menghadapi apa? Menghadapi kebid'ahan, yang kebid'ahan tersebut campur dengan pemerintah. Makanya nggak heran, mulai dulu itu ahlul bid'ah itu gabungnya sama siapa? Gabungnya sama pemerintah mulai dulu. Gitu. Kalau sekarang tiba-tiba kemudian ada orang yang gabung sama pemerintah, kemudian menyebarkan kebid'ahannya, berusaha untuk menekan ahlus sunnah, nggak cuma sekarang. Sejak zaman Alif sampai zaman Ya, sampai sekarang, ya seperti itulah keadaannya. Wong itu sunnah kauniyah kok. Jadi nggak usah heran kalau seandainya kajian tiba-tiba di stop. Ya mulai dulu juga di stop. Zamannya Imam Ahmad aja Imam Ahmad sudah stop. Cuma ketika zaman Imam Ahmad di stop, Imam Ahmad nggak perlu apa? Nggak perlu pakai lawyer. Gitu. Imam Ahmad apa? Main cantik. Ya sudah, kalian melarang saya dari kajian, nggak apa-apa. Saya kajian, tapi gimana? Privat, datang ke rumahnya muridnya. Imam Ahmad yang ngalah. Imam Ahmad yang datang ke muridnya, gitu kan? Sekarang udah kajian di stop, subhanallah, sosial media. Kita harus teriakkan al-haq dan kebenaran. Sewa lawyer, ya kan? Habis itu apa? Mediasi, macam-macam dan luar biasa. Rame, gitu kan? Ya sejak mulai zaman dulu yang seperti itu, gitu. Kita itu harus pahami sunnah kauniyah yang Allah Subhanahu wa taala jalankan. Syiar ahli sunnah madlum. Syiarnya ahli sunnah itu mulai dulu itu selalu terdolimi, gitu. Dan kalau terdolimi kita sabar, ya kan? Kita muhasabah, kita terus dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Di situ pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau syiarnya ahli sunnah itu enggak madlum. Ahli sunnah banyak, kemudian ditolong, dekat sama pemerintah. Kakek gaya atau enggak? Saiki kita ngisi tempatnya menteri buaya nih pol. Seakan-akan Ahlus Sunnah sudah menguasai seluruh Indonesia jagat raya alam ini. Gitu. Ini ikhwan, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kita harus paham. Ini loh, baca ini loh kitabnya para ulama ini harus kita baca. Gitu. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu syiarnya mulai dulu madlum. Gitu. Selalu didolimi. Supaya apa?
supaya kita itu semakin tadarruk sama Allah. Terus mengharap pertolongan dan pertolongan. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah, Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum matsalul ladzina khalau min qablikum massadhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Siapa yang kemudian mengatakan hatta yaqular rasul? Rasul ini siapa? Imamnya Ahlussunnah. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Apa yang mereka katakan? Mata nasrullah, kapan pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Lu ini imamnya Ahlussunnah, orang-orang yang beriman bersama Rasul. Itu aja diuji sama Allah Subhanahu wa taala di dalam dakwanya. Sampai apa? Zulzilu. Sampai mereka itu digoncang sama musuh-musuh mereka. Supaya apa? Tadarruk, kembali kepada Allah. Terus merasa butuh, terus merasa minta pertolongan kepada Allah, terus tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau Ahlussunnah wal Jamaah itu tiba-tiba kok memegang royah kepemimpinan, ono presiden itu kok salafi, wah, malah kebanyakan gaya ras itu dakwah. Tak jadi mengajarkan orang kepada kebaikan itu. Sudah sibuk sama apa? Sibuk sama parlemen, sibuk sama kelompok, sibuk ini. Hidayah ditinggalkan nantinya. Makanya harus jadi Ahlussunnah tenanan, Pak. Ini kok ngaji Ahlussunnah kok seperti ini, Ustaz, gitu kan? Maka ini realita, Ivan. Ini realita yang terjadi di dalam dunia dakwah kita sekarang ini. Ini realita yang terjadi apa? Di dalam bagaimana kita harus berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz kan baik, Ustadz. Dakwahi mereka orang-orang yang berada di atas dan lain sebagainya. Kemudian apa? Kalau seandainya kita dekat sama mereka, kemudian apa? Terjadi kebijakan-kebijakan yang baik dan lain sebagainya. Buktikan sampai sekarang. Dari mana sejak dulu sampai sekarang? Ketika mereka dekat, kebijakan apa yang menjadi sebuah kebijakan kebaikan? Mau ngisi nang tempat iki, mau ngisi nang tempat iki, mau ngisi nang tempat iki. Gitu. Tapi bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu memulai dakwanya dari mana? Dari umat. Umat baik, atas terus akan menjadi baik. Itulah yang menjadi apa? Dakwah Ahlussunnah. Makanya saya itu pernah dapat cerita ya, Pak ya. Dari seorang yang punya dudukan di pemerintahan. Saya itu pernah ngobrol, maksudnya pernah dikasih tahu. Ustaz, kenapa dakwah sunnah itu kok dibiarkan, enggak ini dan lain sebagainya. Habis itu terus dia bilang, sebenarnya Ustaz, dakwah sunnah ini bukan dibiarkan, Ustaz. Tapi dakwah sunnah itu dimandulkan. Gitu. Enggak dibikin lancip. Gitu. Dimandulkan, juga apa-apa, ustadznya ceramah dan lain sebagainya. Tapi apa? Mandul. Tidak bisa kena hati, tidak bisa menjadikan orang itu mau berjihad, mau berjuang. Ya, sepenting saya cingkrang, jenggot, istri cadaran, kelihatannya baik, alhamdulillah, pokoknya aku salafi lah. Pokoknya aku sudah punya kelompok salafi sejagat raya. Gitu kan? Habis itu aku punya kelompok kajian-kajian. Kemudian yang apa? Yang itu adalah merupakan komunitas, bagaimana bajunya api-api, ya kan? Kemudian eksklusif. Yang penting sudah seperti itu. Kelompok kajian-kajian seperti itu. Tapi apa? Tidak betul mengena, tidak menjadikan apa? Kuat di dalam diri. Mad'u, saya menjadi Ahlussunnah, saya harus seperti ini. Punya ilmu, bisa amal, siap berjuang, siap berkorban. Siap berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dulu cita-cita orang-orang menjadi Ahlussunnah wal Jamaah itu untuk bisa berjuang untuk agama. Bahkan mereka siap mati untuk agama. Mereka siap berkorban untuk agama mereka. Yang penting apa? Berada di atas sunnah wal Jamaah. Sekarang untuk perjuangan, ya, untuk perjuangan agama kita, wis ente saja, saya di sini lebih enak dan lain sebagainya. Kita ini tidak ada perjuangan. Sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah, mereka adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini apa yang dikatakan oleh beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, hati-hati. Hati-hati dari yang namanya al-mubtadi'. Orang-orang yang mereka berusaha untuk merusak hati kita. Kemudian dikatakan oleh Syekh Ali bin Hasan hafizahullah taala,
Kata beliau, amma sahibu hadhil bid'ah faqad yakunu mujtahidan. Adapun pelaku kebid'ahan ini, Pak, terkadang dia itu melakukan kebid'ahan tersebut, terkadang apa? Ya mustahid. Dia berusaha untuk mencari kebenaran, tapi dia terjatuh dalam yang namanya kebid'ahan. Fa innahu yadra'u anhu al-wasfu bil ibtida'. Orang yang seperti ini, maka apa? Terlepas darinya sifat apa? Sifat mubtadi'. Ada orang yang dia berusaha untuk mencari sunnah, tapi tetap terjatuh dalam yang namanya kebid'ahan. Ya, orang yang seperti ini saja itu nggak disifati mubtadi'. Bagaimana kita kadang subhanallah orang awam, ya, mbah-mbah, gitu loh, ngaji Al-Qur'an orang ngerti, kemudian tiba-tiba melok acara dan lain sebagainya. Oh, iki kuburiun, mubtadi' dan lain sebagainya. Padahal mbah-mbah kadang muntune serawon. Kadang orang kampung dan lain sebagainya, yang dia subhanallah alif bakta saja juga ramudeng, tahsin aja tidak paham, tauhid aja juga ini. Kemudian kita tiba-tiba nongol, tiba-tiba, oh ini bidah, alu bidah, semuanya finnar. Wah, gak karu-karuan ini. Kata Syekh Hasan aja, beliau mengatakan apa? Ahlul bid'ah, orang yang melakukan kebid'ahan, sahibu hadil bid'ah, itu saja terkadang mustahid. Dia sudah berusaha untuk mencari kebenaran, tapi terkadang jatuh. Salah, itu pun yadra'u anhu al-wasfu bil ibtida', selamat dari sifat mubtadi' tadi. Waqad yakunu jahilan, dan terkadang orang yang melakukan kebid'ahan itu apa? Jahil, bodoh, enggak tahu ilmunya, cuma melok-melok. Fayan fi anhu li jahlihi al-wasfa bisimatil ibtida'. Juga dinafikan darinya apa? Sifat ibtida' ahlul bidah. Ma'a tartibil ithmi alaihi li taksiri fi talabil ilmi. Bersamaan dengan itu, ya dia dapat dosa. Kenapa? Karena dia enggak mau menuntut ilmu, karena kejahilan dia. Coba. Makanya orang yang melakukan bid'ah itu gak gampang untuk kita, weh, ahli bid'ah. Kita ini subhanallah, kadang ada teman gitu kan menetapkan 13 sifat wujud kita mbak mbah lagi pikiran gitu kan, lagi pikiran itu di kampung wujud kita mbak kok, tapi sambil suaranya serak-serak bahasa, kemudian kita datang dengan sesalafi-salafinya kita bid'ah semua. Allahu akbar walillahil hamd. Mungkin dia melakukan seperti itu ya karena nggak sampai ilmu kepada mereka, gitu loh, sehingga nggak bisa disifati mereka itu sebagai apa? Ahlul bidah, gitu loh. Maka hati-hati untuk menyematkan yang namanya ahlul bid'ah kepada orang lain ini. Waqad takunu tammatu mawani'un ukhra minal hukmi ala mawaqi'il bid'ah bil ibtida'. Mungkin di sana ada penghalang-penghalang yang lain. Kalau tadi mungkin dia mustahid sehingga akhirnya dia salah. Dia sudah bersungguh-sungguh tapi enggak ketemu-ketemu sama sunnah. Mungkin yang lain dia jahil, atau mungkin di sana apa? Ada mawani ukhra, ada penghalang-penghalang yang lain untuk dia dihukumi sebagai ahlul bidah, gitu. Untuk dihukumi dia menjadi ahlul bidah. Makanya ikhwan, bidah ini begitu luar biasa. Kalau seandainya sekelas Ibnu Hajar, kalau seandainya sekelas Al-Imam An-Nawawi, kalau seandainya sekelas penulis tafsir Jalalain, itu seorang ulama saja, mereka terkadang masih terjatuh di dalam takwil sifat. Istawa, mereka masih artikan istaula, padahal mereka ahli ilmu. Ya kan? Bagaimana dengan orang-orang yang mereka nggak punya ilmu? Gitu. Berarti menunjukkan apa? Bid'ah itu kalau sudah menghantam sebuah daerah, begitu luar biasa. Makanya apa? Mawaniknya itu banyak untuk kita katakan dulu ahlul bid'ah. Gitu. Mungkin apa? Saking ta'ummu bihil balwa, saking musibahnya, ujiannya begitu merata sampai dikira bid'ah itu sunnah. Ya. Betapa banyak dulu di antara kita yang kita belum kenal ngaji sunnah, ya kan? Dulu apa? Ya tahlilan, melok tahlilan. Ya kan? Mulutan, ya mulutan. Isra mi'ratan, tambah seneng. Gitu. Apalagi kalau ada apa? Ono BCE, itu top itu. Setiap pulang apa? Setiap pulang gowo, ya, gowo makanan. Karena apa? Ketika itu, mau antum ketika antum belum kenal sunnah terus antum dibilang, woi, lalu bidah. Ketika itu apa? Gak ada yang mengenalkan kepada orang-orang seperti itu yang namanya sunnah. Baru setelah kita kenal sunnah,
Kemudian dengan mudahnya kita datang ke kampung, kemudian melihat orang-orang yang seperti itu menjadi apa? Oh, ahlu bidah semuanya. Ini, Pak. Makanya lihat, ketika kita melihat orang-orang yang salah itu, lihat dengan pandangan rahmat. Gitu. Jangan lihat dengan pandangan apa? Jangan lihat dengan pandangan apa? Musuh. Kita itu kalau melihat ahlu bidah itu pandangannya apa? Ah, bodoh karo aku ini. Ini tidak sama sama saya. Ini ahlu bidah ini. Enggak, justru kita itu pandangannya dengan pandangan rahmat. Subhanallah, dia belum dikasih hidayah. Akhirnya kan kita ada keinginan untuk apa? Untuk dakwahi, untuk menasehati. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ketika musuhnya dikabarkan bahwasanya musuhnya meninggal, musuhnya ini ahlul bidah yang enggak pernah apa? Enggak pernah muji Syekhul Islam, justru malah jelek-jelekan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ketika dikabari seperti itu oleh muridnya, apa yang dilakukan oleh Syekhul Islam? Datang ke rumahnya dan mengatakan apa? Saya seperti kedudukan anakmu. Engkau butuh apa? Kabarkan kepadaku. Ini baru apa? Ini baru Ahlussunnah wal Jamaah gitu. Ahlussunnah wal Jamaah itu dia bagaimana? Ketika menerapkan kaidah, melihat orang lain itu melihat dengan rahmah, pandangan rahmat. Melihat kepada dirinya sendiri, melihat pandangan syiddah keras. Untuk dirinya sendiri enggak pernah ngasih udzur. Tapi kepada orang lain selalu pandangan rahmat, ngasih udzur. Kalau kita kan kebalik. Untuk diri sendiri, Allah, udzurnya banyak apa gitu. Aku kan seperti ini, udzur ini. Ngelihat orang lain, wah enggak ada udzur ini gitu. Ini ahlu bidah, semuanya. Harus dibalik, Pak. Pandangannya harus dibalik. Ahlussunnah wal Jamaah melihat orang yang berselisih dengan kita, maka apa? Dilihat pandangannya itu pandangan rahmat. Pandangannya itu pandangan kasih sayang, ingin memberikan hidayah, semoga Allah berikan taufik. Melihat dirinya sendiri, jangan pernah kasih udzur. Jangan pernah kasih udzur terhadap diri sendiri. Supaya apa? Tamassuk bis sunnahnya itu semakin kuat. Maka ini yang beliau kabarkan. Kata beliau, amma man asarra ala bid'atihi ba'da dhuhuril haqqi lahu. Adapun orang-orang yang dia terus-menerus berada di dalam kebid'ahan setelah kebenaran itu nampak kepada mereka, kasih hujah, kasih dalil. Tapi apa? Dia musir. Dia terus-menerus di atas kebid'ahan, terus membela kebid'ahan, mati-matian di atas kebid'ahan. Maka ittiba'an lil aba'i wal ajdad, mengikuti bapak-bapak mereka dan nenek moyang mereka. Wajarian wara'al ma'lufi wal mu'tad, famithlu hadza yaliqu bihi tamaman alwasfu bil ibtida'i li i'radihi wa tunkiruhu. Maka orang yang seperti ini karena dia sudah dikasih hujah, dikasih dalil, justru malah membantah, justru malah terus-menerus di dalam kebid'ahannya, orang yang seperti ini pantas untuk dikasih sifat ahlul bidah. Orang yang seperti ini baru dikatakan apa? Baru dikatakan ahlul bidah. Tetapi ketika orang nggak bisa memahami, kemudian dia juga jahil, subhanallah, ngaji ya tidak bisa, kemudian kita dengan mudahnya ahlul bidah, tidak. Makanya ini orang-orang yang mereka sudah zuhur al-haq, gitu. Dia bisa baca kitab, bisa memahami perkataan para ulama, tapi justru malah apa? Justru malah membela dirinya. Justru malah dia terus-menerus di atas apa? Kebidahan tersebut. Maka orang yang seperti ini baru apa? Sah untuk dikatakan bahwasanya dia ahlul bidah. Kalau dahulu ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an ahlul bidah. Ahlul bidah kalau dulu zamannya Jaham bin Safwan, ya kan? Kemudian zamannya Wasil bin Atha, ya kan? Ini mereka itu ketika mereka itu membela kebid'ahannya, mereka itu membela kebid'ahan betul-betul di atas keyakinan. Siap mati mereka, Jaham bin Safwan siap mati. Untuk apa? Untuk membela kebid'ahannya. Terkadang seseorang sekarang, ikhwan, yang harus kita pahami, terkadang orang itu membela kebid'ahan bukan karena apa? Keyakinan. Tapi karena apa? Ya, karena perutnya lapar. Gitu. Kalau sama itu kan lumayan, saya dapat jatah, ya kan, dapat WC, dapat makan, dapat uang, dapat ini, dapat itu, dan lain sebagainya. Makanya kalau dulu Wasil bin Atha, kemudian terus Jaham bin Safwan, ketika mereka mempunyai kebid'ahan, apa yang dilakukan oleh para ulama dahulu? Membantah syubhat-syubhat mereka. Dibantah syubhat mereka. Tapi kalau zaman sekarang, ketika ahlu bid'ah, orang-orang yang melakukan kebid'ahan tersebut karena lapar, karena hawa nafsu, jangan otaknya yang dibenerin. Otaknya dibenerin tidak nyambung. Tapi apa? Jiwanya yang dibenerin. Supaya dia cinta akhirat, supaya dia tahu kehidupan, bahwasanya kehidupan dunia ini sementara. Kalau hatinya benar, perutnya benar.
Gitu. Kalau hatinya benar, maka apa? Perutnya benar. Makanya apa? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, ilmu. Kalau ilmu yanfa, qalb yakhsha. Hati benar, ya, perutnya benar. Qal wa nafsin tashba. Ini sudah nyambung dari sini ke sini ke sini. Jadi kalau kita ininya enggak benar, ininya terus yang diserang. Ya enggak nyambung-nyambung. Ininya yang dibenerin. Ngomong sakitnya di sini kok. Ya. Jiwanya enggak benar. Karena apa? Perutnya itu nggak pernah kenyang, ya karena ininya. Hatinya nggak benar, nggak punya khusyuk, nggak punya kebenaran hati, nggak punya ilmu yang bermanfaat. Makanya jiwanya yang harus dibenarkan. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Apa yang disampaikan oleh beliau ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Usikum bi taqwallahi azza wa jalla wa sam'i wa ta'ah wa in ta'ammara alaikum abdul habashi fa innahu man ya'is minkum man ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira. Orang yang akan hidup setelahku maka akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Apa jalan keluarnya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar." Gitu. Wah, ini hadis ini kayaknya dulu ketika kita dengar kayaknya penjelasannya biasa-biasa saja. Tapi ketika membaca perkataan ulama, wah ternyata sangar ini. Ini adalah apa? Manhaj bagaimana Ahlussunnah wal Jamaah di dalam apa? Di dalam beragama. Harus kita pahami betul perkataan para ulama. Harus betul-betul kita pahami bagaimana mereka menjelaskan kepada kita ini adalah merupakan cara untuk kita beragama. Kemudian setelahnya beliau menjelaskan tentang hadis al-iftiraq bahwasanya inna man kana qablakum min ahlil kitab iftaraqu ala thintain wa sab'ina millah. Ya kan? Yang sebagian ihda wa sab'ina firqah, dan umat kita itu terpecah menjadi 73 golongan. Ini insyaallah akan kita ambil di kesempatan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang nafi, memberikan kebenaran cahaya kepada kita semua sehingga kita betul-betul paham bagaimana kita harus beragama, bagaimana kita bisa memperjuangkan sunnah yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan hidayah kepada kita semua. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Apabila ada benarnya itu datangnya semata-mata dari Allah, apabila ada salahnya itu datangnya dari saya pribadi, dan saya minta maaf atas segala kesalahan dan khilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.